Hai wisata agro Bumi Aji, welcome back in Weekly Talk. I'm Elfrina, your host today. Teman-teman, Weekly Talk apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya di tengah pandemi yang masih berlangsung. Hari ini kita akan berbicara mengenai agroteknologi, agrobisnis, pertanian, agropolitan. Bedanya apa sih? Hari ini kita akan kupas bersama dengan narasumber kami yang luar biasa. Dan juga dari cerita kehidupannya ternyata ada yang relate dengan kehidupan saya. Kenapa? Karena ada perbedaan dengan jurusan yang kemudian ditempuh pada saat kuliah dan saat ini bekerja yang sangat berbeda dengan jurusan yang ia pilih dahulu. Sama dengan saya, saat ini menjadi presenter di ATV, tapi jurusan kuliahnya adalah hubungan internasional. Harusnya saat ini saya ngelamar kerja di kedutaan besar atau di konsulat jenderal gitu ya, tapi ternyata saya passionate dengan dunia broadcasting. Sama dengan narasumber saya hari ini, karena beliau dulunya di tahun 2008 mengambil jurusan teknik mesin di Universitas Brawijaya. Namun pekerjaannya saat ini yang dia geluti dan berhasil sukses adalah di dunia pertanian. So welcome kepada Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elfrina. Sehat hari ini Mas Hardi? Alhamdulillah, salam sehat. Salam sehat luar biasa di tengah pandemi, kita harus semangat ya. Betul. Baik, Mas Hardi, terima kasih banyak untuk diundang di Kampung Wisata Agro Bumi Aji hari ini. Karena di belakang Elfrina ini adalah pohon jambu ya, jambu kristal. Betul. Milik Mas Hardi sendiri? Ya, milik usaha kita sendiri. Baik, luasnya berapa ini Mas? Kalau di titik ini sekitar kurang lebihnya 2000 meter. 2000 meter. Kurang lebihnya, tapi kita punya 12 titik lahan garapan, baik ada yang milik sendiri sewa, ada 47 petani mitra. Itu nanti kita akan kupas bahas kenapa kita ngomongnya bisnis pertanian gitu. Oke, bisnis pertanian. Ya. Sebelum kita masuk ke bisnis dari Mas Hardi sendiri, saya ingin mengepas jalan kehidupan tadi. Jurusannya mengambil teknik mesin di UB, tapi sekarang kemudian menjadi seorang petani. Seorang petani gitu ya? Oh iya. Atau pengusaha? Pengusaha tani. Pengusaha tani luar biasa. Kenapa kemudian haluan dari mesin ke pertanian? Oke. Sedikit story ya. Sebenarnya saya lulusnya 2008. Kalau masuknya di Teknik Mesin Universitas Brawijaya itu tahun 2003. Masuknya 2003, lulusnya 2008. Oke. Pernah mengenyam kerja di salah satu BUMN terbesar di khususnya pengolahan baja, industri baja di Indonesia. Sebut aja nggak apa-apa Mas kalau BUMN. Di Krakatau Steel. Pernah. Terus sempat kerja juga di perusahaan karena ada sesuatu hal saya harus balik lagi ke Jawa Timur. Pernah kerja di perusahaan di Surabaya. Terus terakhir setelah saya nikah 3 bulan berikutnya saya resign dari pekerjaan. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat batu masih sangat amazing untuk dijadikan sebuah bisnis yang mengarah ke bagaimana menjaga ekosistem lingkungan, bagaimana kita bisa mendapatkan value, benefit, dan profit dari proses yang ada di Kota Batu, especially di Kecamatan Bumi Aji. Memang di utara Brantas luar biasa potensi lokal, khususnya di pertanian. Mas Hardi melihat value ya, bahwa Batu ini harus dibangun begitu ya, karena masih luar biasa potensinya. Itu di tahun berapa? Sejak kecil saya memang ada di Batu, Pak. Lahir kami di Batu. Jadi kami sangat khususnya saya ya, ketika kita pernah berada hidup mungkin di ibu kota, mungkin pernah ke luar negeri ini dan sebagainya. Sayang kalau Batu hanya seperti ini saja. Manusianya luar biasa, sumber daya alamnya apalagi luar biasa. Nah, yang waktu itu menginspirasi saya memang terus terang saja, saya punya mertua saya namanya Pak Imam Ghazali. Beliau ini adalah juga petani lokal, dia berbasis organik juga. Keseharian beliaunya memang waktu itu kepala sekolah di SMK Pertanian. Saya melihat bagaimana potensi. Saya pertama kali makan jambu ini. Ini namanya jambu kristal, Mbak. Oke. Saya pertama makan ini malah nggak di Indonesia waktu itu tahun 2008. Nah seperti ini, jadi dia bijinya sedikit, kulitnya tebal. Saya sering makan ini di Jakarta waktu saya pernah tinggal di sana.
Ah. Enak ya Mas Hardi ya? Kayaknya sama harus makan. Nah, Boleh. seperti ini. Aha. Kelebihannya memang dia bijinya sedikit. Jambu kristal ini ya. Ya. Berarti dulu di Jakarta sering makan ini. Ya. Kemudian Waktu saya lihat di Kota Batu sudah luar biasa di Bumiaji. Ya, sense of bisnisnya jalan. Saya paham memang saya tidak ada background pertanian waktu itu. Karena ada potensi yang bisa dikembangkan khususnya di bidang kewirausahaannya. Akhirnya saya mencoba untuk memasarkan dari produk dari orang tua saya. Resign dari pekerjaan, pure saya memasarkan dari produk hasil pertanian. Sambil jalan akhirnya kita mulai mengembangkan, memperluas dari program dari kegiatan usaha saya sampai pada diversifikasi produk seperti ini. Ini yang jambu. Jadi kalau mohon maaf yang ini Mbak ya, kalau kita yang beli, ini ya? kita beli jambu tanpa dikemas, mohon maaf umpamanya harganya 10.000. ini 10.000 umpamanya per kilo. Per kilo. Oke. Kalau sudah dikemas seperti ini, harganya jadi 15.000. Oke. Berarti ada poin untuk meningkatkan added value, yaitu dengan packaging ya? dengan packaging atau post harvestnya kita buat itu sebagai semenarik mungkin, healthy, dan kita kasih branding namanya Bumiaji. Namanya Bumiaji. Sesuai dengan kecamatan di sini. Ya, sesuai dengan lokasi di sini. BTW ini manis sekali loh, Mas Hardi. Jadi saat itu melihat potensi dari jambu kristal ini yang luar biasa, Mas Hardi kemudian berbisnis. Okay. Awalnya pasti ada jatuh bangunnya, Mas Hardi. Oh pasti. Nggak langsung sukses, nggak langsung mulus. Pasti. Bisa diceritakan boleh nggak? Perjalanan usaha sih sebenarnya normatif ya, ketika kita mulai merintis usaha, membuat sebuah startup usaha, pasti ada plus minus. Nah, artinya ketika kami memulai ini ya, terus terang saja, kalau kita pernah kuliah dulu mungkin kita nulis tentang proyeksi usaha, pasti kita nulis mulai dari SWOT, strike weakness, opportunity threat-nya seperti apa dari buah jambu ini. Ya, prinsipnya kita akan identifikasi dulu. Terus bagaimana kita strategi pemasarannya untuk memenangkan dalam daya saing, merebut hati konsumen untuk loyal terhadap produk kita. Nah, kita riset itu. Awalnya kami riset dari marketnya. Setelah market kita sudah dapat segmennya, kita mulai atur di hulunya, di proses budidaya pertaniannya. Kebutuhan konsumen adalah buah yang manis, yang segar, yang crunchy, yang bisa diterima dengan bagus kualitasnya, ya berarti kita harus memproduksi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ini yang menjadi mungkin paradok yang berbeda dengan kebanyakan petani. Betul. Petani kemungkinan jarang habis panen langsung jual. Jarang melakukan riset market. Nah, ini loh yang sebenarnya yang dilakukan harusnya oleh petani-petani milenial hari ini, riset, how to riset market, and then how to supply yang sesuai dengan quality dan quantity market. Nah, ini yang kita lakukan di sini. There are a lot of how that we have to answer it. Yes. Mas Hardi tadi bilang kita. Yeah. Berarti ada tim di awal, Mas Hardi? Memang awal kami ketika meriset, khususnya di Kota Batu, sebelum negara api menyerang kan ya, COVID ini melanda Kota Batu, khususnya di Kota Batu, kita sangat paham bahwasanya pertumbuhan ekonominya sangat bagus di sektor pariwisata. Pada saat itu ya? Pada saat waktu itu. Saya masih ingat ketika banyak teman-teman dari Jakarta, mungkin dari teman-teman yang lain, kepingin datang ke Batu tahun 2012-13. Sangat kepingin banget. Berarti kan ada magnet di Kota Batu ini yang bisa menjadi sektor ekonomi yang luar biasa bagi pemerataan ekonomi pemberdayaan masyarakat. Nah, kami pun mengambil peran itu. Riset kami tidak hanya bagaimana menjual ini ke buyer atau end user, tapi bagaimana kami berperan juga dalam kepariwisataan. Akhirnya kami pun meriset bagaimana sih pola pariwisata di Kota Batu yang sudah berjalan. Kami mencoba untuk menawarkan salah satu tawaran yang berbeda ketika Batu memang kita sudah sangat familiar dengan istilah apel, jeruk.
ini ada satu produk namanya jambu kristal. Kalau kita ngomong di bidang agronya, pariwisata kan sangat heterogen banget. Ada yang wisata artifisial, ada wisata yang art, ya macam-macam itu. Kita ngomong di agrowisatanya. Nah, dari situ kami pun meriset sebenarnya bagaimana kami bisa masuk dalam peran pariwisata itu. Bentuk tim dengan beberapa teman-teman di desa sini. Kita bikin ya kayak kelas-kelas kecil dulu. Kita undang beberapa expertnya di pariwisata. Kita source potensial yang ada di sini. Apa sih kebutuhan pariwisata? Oh, orang-orang datang wisata itu perlu infrastruktur kayak semacam toilet, aula, gazebo, akses macam-macam itu. Nah, ini ada tim. Jadi kami melakukan 2 pola pemasaran akhirnya. Ada pemasaran lewat jalur pariwisata, ada pemasaran lewat jalur online mungkin kayak e-commerce, sosial media. Dari awal selalu kita lakukan. Ada pemasaran lewat retail modern. Baru kita klaster timnya itu. Ada yang tim pariwisata, ada yang tim budidaya sampai jadi produk seperti ini. Ada tim yang memang manajemen. Nah, inilah yang dinamakan bagaimana anak-anak muda nanti, saya cerita seperti ini, saya mengalami waktu itu, pertanian akan mendapatkan value yang lebih ketika kita membentuk sebuah professional management. Nah, ini yang sampai hari ini alhamdulillahnya mungkin Mbak udah tahu dari produk kita sudah terlihat, bahkan beberapa produk sudah pernah sampai ke luar negeri. Yang mana Mas yang sampai luar negeri? Yang jenis kill powder. Jadi ini sayur namanya kale. Ini juga daun kale ini salah satu superfood juga. Betul. Banyak di salad itu biasanya, nah, Mas. Di salad dan sebagainya. Dan ini semua organik. Oke. Nah, ini jadi salah satu added value juga, mendeliver kepada konsumen tentang healthy food, mendeliver pada konsumen tentang di tempat kita di Kota Batu, itu bisa menerapkan pertanian yang ramah lingkungan. Nggak pestisida yang tinggi banget. Terkontrol. Sehingga kami melakukan bisnis ini sampai 12 tahun pun insya Allah masih sustainable. Tapi Mas Hardi, biasanya kalau petani itu kan orientasinya adalah profit ya. Kalau pakai pestisida atau kimia artinya 3 bulan kita pasti panen, kita bisa jual dapat uang. Kalau organik, it seems to be like that atau seperti apa? Mungkin akan lebih menguntungkan. Justru organik lebih menguntungkan? Mungkin lebih menguntungkan. Yang perlu dibangun adalah mindset-nya, membentuk pertanian yang integrated, yang sustainable. Jadi pola-pola mungkin di pertanian di Kota Batu masih parsial dan spasial, parsial terutama, belum menerapkan integrasi farming secara spasial, secara teknik budidaya. Nah ini, makanya nanti seperti bajunya ini ada DPM, ya, Duta Petani Batu, Duta Petani Andalan Milenial ini. Kita dapat SK dari Menteri Pertanian, ada 10 orang di Batu, termasuk saya. Ada tanaman hias, ada loh salah satu dari DPM kita ini yang sudah ekspor tanaman hias, bonsai, macam-macam. Artinya ini Avenger ini harus berkumpul, menduplikasi, meregenerasi, meresonansi sebuah kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Intinya kalau menurut kami adalah pertanian itu, data kemarin disampaikan oleh BPS, bahkan Pak Presiden pun menyatakan masa pandemi yang paling positif itu cuma pertanian, 2,95% PDRB itu di pertanian. Lainnya di bawah, artinya ada yang minus, bahkan ada yang naik. Ada yang jauh lebih buruk begitu ya? Seperti itu. Kita sangat paham itu, apalagi di Batu. Nah, esensinya adalah sebenarnya kalau ngomong pertanian itu harus holistikal. Harus ada yang namanya kolaborasi. Kalau pertanyaan Mbak, apakah ada tim? Ya saya jawab tim. Mulai kayak saya merintis ini, harus ada tim. Harus ada sebuah kolaborasi. Kolaborasi yang memang diset menjadi professional management. Tidak hanya kolaborasi yang hanya kita minum kopi saja, enggak. Tapi tetaplah ada cuannya, istilahnya ada cuannya yang akan mengalir. Cuan ini tidak hanya sekedar kita mendapatkan uang saja ya, tapi bagaimana ketika kita mendapatkan profit ini bergulir menjadi sebuah pemberdayaan masyarakat. Seluruh tim dari Mas Hardi milenial, Mas? Terus terang 95% milenial. Luar biasa. Jadi kita memang ada yang memang tim dari inner circle kita ada yang mulai out inner circle dari second layer kita ada.
ada yang memang kemitraan. Ada ringnya masing-masing ya, gitu ya. Ya, memang ini bagian dari konstelasi yang harus kita jaga bersama. Betul. Gak bisa kita langsung berhimpunan dalam satu sistem, frekuensinya akan sulit. Kalau kita harus berkumpul dengan satu frekuensi gitu kan. Jadi harus macam-macam gitu ya. Oke, biar banyak idenya. Betul. Yang ditampung. Mas Hadi tadi kan ngambil teknik mesin, kemudian terjun di usaha pertanian. Pertanian itu kan kemudian stereotipnya adalah konvensional ya. Mesin, sedangkan mesin itu maju, fabulous gitu. Itu bisa dikolaborasikan dengan Apik yang kemudian jadi produk-produk seperti ini, bisa diceritakan Mas? Oke. Sebenarnya hari ini kenapa ada semangat kolaborasi? Tidak hanya dari personal saja ya, tapi dari intelektual keilmuannya pun harusnya pun harus heterogen, harus berkolaborasi. Oke, kita pertanian seperti ini. Contoh paling sederhana pertanian. Mohon maaf ya, ketika saya ngomong jambu kristal ini, tadi saya ngomong kalau dibuat seperti ini mungkin 10.000. Kalau sudah jadi seperti ini 15.000. Jadi 50% added value-nya. Hanya kita membuat sebuah teknologi yang masih konvensional, dikemas, masih tenaga manusia ini dan sebagainya. Mas, 17 orang ini pasti kewalahan dong. Kalau ada yang mau ngelamar ke sini boleh nggak sih? Wah, syaratnya harus jadi petani ya. Harus gitu. Oh iya, mindsetnya adalah walaupun kita adalah ada yang ahli di manajemen, ada yang ahli di pemasaran mungkin. Bayangkan ketika di petani itu, kalau buah yang diproduksi besar seperti ini grade A semua, ya kita nggak bingung. Tapi apakah yang diproduksi di lahan itu semuanya akan menjadi grade A? Belum tentu. Ini kan ada beberapa persen yang memang tidak bisa masuk dalam kelas premium. Nah, perlulah diolah sebenarnya. Nah, seperti ini, mohon maaf, bukan berarti ini jelek ya, enggak. Ini dari grade B-nya. Ini jambu grade B. Ya. Yang kita beri sentuhan olahan dulu, baru kita kupas, kita kemas, kita kasih bumbu. Jadinya rujak shake. Nah, hubungannya apa sekarang dengan teknologi? Teknologi ini ada beberapa, ada teknologi dipanen, ada teknologi budidaya pertanian, ada teknologi pasca panen, ada teknologi olahan pangan. Nah, ini semua ini harus kolaborasi. Sama seperti saya, ketika saya punya beberapa kemampuan lebih di engineering, ya saya bikin mesin sama beberapa teman, kita rancang bangun sebuah desain ini supaya sayur yang reject bisa dibuat chips. Kan butuh mesin ini. Betul. Nah, lemon yang tidak bisa dijual fresh, kita keringkan pakai dehydrator. Nah, kita bikin juga kue pastry. Kita mencoba memperkenalkan sebuah gagasan pendekatan bagaimana kita bisa memproduksi sampai pada zero waste, tapi punya value. Masih dapat cuan. Nah, ini kolaborasinya. Begitu pula kan orang-orang ekonomi sebenarnya. Teman-teman via administrasi, bisnis, manajemen. Ini bisa. Ayo dikeroyok pertanian di Kota Batu. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan sarjana pertanian saja dengan satu ini. Ini harus kerja bareng. Lintas intelektual. Jadi dalam konteksnya ini menjadi sebuah manajemen yang memang korporasi. Masuk ke korporasi. Kita sudah harus merubah mindset kita dari semula jadi petani jadi pengusaha tani. Seperti itu, Mbak. Jadi we have should be open minded person gitu ya.
yang harus comot sana comot sini ilmunya dijadikan satu biar kemudian ada profit yang lebih di sana. Karena kemudian kalau kita lihat petani-petani yang bisa boleh saya sebut konvensional begitu ya, jambu yang kemudian reject atau grade B atau yang sudah busuk dibuang aja. Jadi yang lebih tepat itu sebenarnya bagaimana ketika kita sudah tahu grade A, grade B, grade C, bagaimana ini sesuai dengan segmen pasarnya. Oke. Kalau grade C dimasukkan ke segmen pasar grade A, sudah pasti nggak masuk. Betul. Kalau grade C dikasih nilai tambah, dikasih tambahan proses, lebih eye-catching, lebih menarik, rasanya lebih oke. Dia masuk kelas premium pun bisa. Dan ini saya buktikan. Ini supermarket loh Mbak yang makan yang bantu pasarkan kami di produk-produk ini. Produk yang semula value-nya rendah jadi tinggi. Rujak shake ini ya jadinya seperti ini ya. Teman-teman. Rujak jambunya di shake sama bumbu jadinya seperti ini, rasanya pedas segar. Ya, udah pernah coba. Sehari saya bisa sampai 100-150 box yang terjual. Baik secara online, baik yang secara retail, bawa Surabaya, Jakarta, Malang. Luar biasa. Artinya ayo kita berkreasi, ayo kita berinovasi. Petani itu jangan diam. Petani itu jangan hanya, mohon maaf nih, kerjanya mungkin jam 5, jam 12 pulang. Betul. Nanti lanjut lagi sore pulang. Nah, jadi ayo kita mulai kerja itu yang kolaboratif. Itu diajak petani sekitar sini Mas Hardi untuk kemudian kolaborasi bareng. Kami punya 47 petani mitra, Mbak. Karena nggak bisa kalau kita sudah punya market yang sustainable, harus diisi suplai yang sustainable. Nggak bisa cuma punya di lahan kita saja. Kita juga harus bermitra dengan banyak petani. Kita kasih SOP-nya. Pola kemitraannya sederhana, ada 3 syarat. Yang pertama, memang punya lahan sendiri. Harus punya lahan sendiri. Ya, Oke. Minimal 1000 meter. Minimal 1000 meter. Karena nanti ada nilai ekonomisnya. Kalau kita ngomong BEP, kita ngomong NPV, kita ngomong IRR, itu technically ya. Technically-nya pasti ada. Kalau cuma lahan 100 meter disuruh nanam jambu kristal, jangan pakai itu. Cari yang lain saja. Yang item lainnya saja. Ini ngomong bisnis akhirnya. Yang kedua, siap menerapkan SOP yang kita punya. Ada aturan yang jelas. Yang ketiga, kalau petani itu usianya di atas 45 tahun, anaknya harus mau bertani. Oh gitu ya? Untuk bantuin? Ya, banyak nanti. Yang pertama regenerasi dari orang tuanya. Yang ketiga, ayo kita belajar bersama. Kita literasi pertanian bersama. Tentang bagaimana how to manage pertanian kita. Supaya lebih terpadu, supaya lebih terorganize, supaya lebih punya kualitas. Kayak gitu. Aturan-aturan seperti ini sudah matang kemudian dijalankan oleh Mas Hardi. Berapa tahun berkiprah Mas di dunia pertanian hingga sampai kemudian bikin produk yang luar biasa? Kalau saya mulai kemitraan 2014 memang. 2014. Dari 2012 kita mulai usaha ini, badan usaha sudah terbentuk, kelompok-kelompok sudah terbentuk, riset sudah oke, kita sudah ngomong tentang policy. Baru kami mulai ngomong second layer-nya kita bagi-bagikan. Oh ini polanya, kalau nggak pola kemitraan, polanya harus berjamaah. Ya. Ada imamnya, ada makmumnya. Seperti itu. Akhirnya ya inti dari proses ini adalah menjaga kebutuhan suplai terserap oleh demand. Jangan sampai kita oversupply tidak terserap oleh demand. Harganya turun. Mas Hardi, dari cerita banyak kesuksesan seperti itu ya, anak milenial begitu yang muncul, yang bersinar. Ada cacian makian nggak Mas? Oh pasti. Bisa diceritakan? Ya itu kan netizen ya. Oh itu netizen ya? Pastilah. Orang-orang terdekat? Kalau ngomong sekarang full support. Kalau awal dulu, awal pasti. Kalau sekarang kan sudah terlihat suksesnya. Ya, pasti ada lah fiksi-fiksi kecil. Tapi kita kan ngomongnya adalah garis besar. Bahwasanya kita ini punya program 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, sampai 5 tahun bahkan 10 tahun. Saya seperti ini. Tahun depan saya sudah bisa memprediksi berapa kapasitas produksi saya per bulannya. Ada roadmap-nya berarti ya? Pasti. Sudah terjadi karena kami sudah ini punya data, kami punya smart farming, kami punya
aplikasi supply chain management. Kami punya sudah tahu dari lahan titik A luasan berapa, jumlah pohonnya berapa, hari ini yang dilakukan apa, kapan akan panen, kapan akan pemangkasan, kapan akan mupuk, kami sudah punya roadmap-nya. Nah ini yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya kalau kita sudah punya marketnya, sudah tahu karakteristik marketnya, ayo kita supply, dan ayo kita mulai komitmen terhadap supply yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah itu sih kuncinya, jaga. Udah balance belum Mas? Atau harus lebih banyak supply-nya? Okay. Demand-nya besar banget nggak sih? Hari ini sayur organik kita kebutuhannya meningkat sampai 400% gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi ya? Yang lainnya mungkin bingung ya cari cuan. Alhamdulillah kami punya 17 pegawai aktif di sini. Nggak pernah libur Mbak, walaupun masa pandemi. Karena orang dimanapun butuh pangan. Betul. Jadi sektor pangan saya rasa masih sangat seksi untuk digeluti. Ya sering kita dengar mungkin yang mulai usaha apa yang paling cocok ketika pandemi, ya pasti digital, yang kedua adalah healthy. Mungkin yang pertama healthy, yang kedua digital, yang ketiga adalah food. Jadi batu itu ada semua. Tinggal manfaatkan dan mengembangkan. Rebahan aja anak-anak dapat cuan sekarang, main game aja udah dapat uang dari stiker-stiker dan macam-macam. Betul, endorsement juga udah dapat uang ya. Mas 17 orang ini pasti kewalahan dong. Kalau ada yang mau ngelamar ke sini boleh nggak sih? Wah, syaratnya harus jadi petani ya. Harus gitu? Oh iya, mindsetnya adalah walaupun kita adalah ada yang ahli di manajemen, ada yang ahli di pemasaran mungkin, tapi sense product knowledge ini harus ada. Ayo belajar dulu. Makanya kami di sini menerima permagangan. Hari ini aja sekitar 20-an anak. Tadi kalau dari mana aja itu Mas? Ada dari Universitas Brawijaya, Okay. ada dari Universitas Tribuana, ada UMM, ada Politeknik Jember. Yang kemarin ada dari Polbangtan Bogor, ada dari IPB. Itu yang anak-anak internship. Ada lagi yang petani-petani yang mau belajar. Kalau mau nanam kan pasti kita kasih training dulu. Berbayar? Kalau anak-anak magang enggak. Kalau yang training? Kalau training tergantung dulu. Apakah training ini untuk masyarakat lokal atau untuk yang luar? Kalau luar itu biasanya mereka beli bibit di kita. Kita memang download di beberapa tempat di daerah-daerah itu, mereka beli bibit, kita pastikan kasih SOP pola awal tanam, mulai dari persiapan lahan dan sebagainya. Nah, berbayar mereka adalah tetap dari pembelian bibit, sama ada memang biaya administrasi karena ada tutorial, ada instruktur, ada macam-macamnya sampai dapat sertifikatnya. Ada sertifikatnya di situ. Sertifikatnya. Baik, kalau untuk masyarakat lokal? Masyarakat lokal yang mau jadi mitra kita sesuai syarat free, tidak ada For masalah. free ya? For free. Jadi kita punya ini kalender kebutuhan. Ya memang tidak semuanya akan masuk dalam konteksnya, syarat utamanya harus terpenuhi dulu. Ada kita kebutuhan umpamanya peningkatan pasar, penambahan pasar, kami butuh suplai lagi sekian ton gitu. Ya udah kita akan siapkan, cari orangnya atau rekrutmen orangnya, petaninya, lahannya di mana, sanitasinya bagaimana, ya dikurasi dulu. Oke. Kalau nggak seperti itu nanti berat. Suplainya adaptasinya lambat. Tapi overall di Batu kayaknya setiap titik di Batu masuk lah. Pokoknya ada sanitasi airnya. Baik, luar biasa. Nanti bisa lebih lanjut menghubungi Mas Ardi ke wisata Agro Bumiaji Ya, gitu ya. betul. Mas Ardi, di perjalanan Anda berkarir di usaha pertanian ini, lowest point-nya ada nggak sih? Belum ya? Belum lah. Ya pokoknya. Jadi lancar-lancar aja ini. Ya pasti ada lah Mbak. Ya kayak yang paling normatif orang mungkin, ya mesti dapat permodalan. Ya normatif seperti itu. Tapi overall ya pasti terjadi. Kita awal dulu memang kesulitan permodalan ini dan sebagainya. Tapi kan sekarang program pemerintah sudah banyak, mulai kredit usaha rakyat, macam-macam seperti itu. Jadi kalau yang mau usaha tapi takut atau nggak takut ya, tapi nggak ada modal, gimana dong Mas Ardi? Ada tips nggak? Oke. Saya dulu modalnya 500.000 Mbak. Only 500.000. Only 500.000. Itu pun cuman bisa buat beli stiker, foam sama ini. Saya punya satu motor butut.
Itu pun mohon maaf ya, dulu ya saya coba mau kredit ke salah satu bank nasional. Saya masih ingat, saya nggak bankable. Kenapa? Karena usaha saya belum berjalan. Itu dulu. Karena minimal harus 3 bulan. Padahal nggak banyak, waktu itu cuma pinjam sekitar 10 juta. Nggak masuk. Nggak bisa. Nggak bisa waktu Pakai motor itu ya. Kayak motor karena appraisalnya terlalu jauh. Ya apa-apa. Tapi prinsipnya, aksesnya yang perlu kita kerjakan adalah sekarang adalah sense of business-nya dulu. Kita punya jejaring, ayo kita jualan. Sekarang semua cukup hanya beli dengan paket. Kita tinggal foto, kita upload di e-commerce. Nggak perlu harus punya barangnya. Kita bantu dropship pun bisa. Kita bantu UKM lokal, petani lokal. Udah bisa. Nah, kalau sudah masuk dalam skala industri, pasti permodalan akses pasti akan bisa masuk. Makanya awal saya langsung bikin badan usaha. Itu bagian dari kredibilitas kita. Kalau ada badan usahanya ya. Mau nggak apa-apa, sekarang gratis. Tinggal online aja pakai sistem OSS, malah lebih mudah. Daftarnya lewat gadget aja udah langsung jadi. Oke. Cara didik orang tua dari Mas Hadi. Oke. Seperti apa sih kemudian Personal bisa banget ini ya. Bisa kemudian melahirkan anak yang luar biasa, bisa bermanfaat ke orang banyak begitu. Apa pesan-pesan yang kemudian Mas Hadi pegang hingga saat ini dari orang tua? Belajar dari kesalahan. Orang tua saya memang mulai kecil kami dididik. Saya ada 3 bersaudara. Kami juga tergolong bukan keluarga yang sangat berlebih, enggak berlebih. Jadi berkecukupan yang sangat cukup, intinya wis minim lah. Tapi esensinya adalah orang tua saya selalu ngomong, belajarlah. Jangan takut salah, tapi jika salah belajar dari kesalahan. Selalu bersilaturahmi pada banyak orang, selalu kita akan membentuk kepribadian yang punya etika, seperti yang zaman tadi sampaikan, urip iku urup, ya kan. Nah, filosofi itu hari ini tetap kita jalankan sampai hari ini. Maksudnya kita di Batu pun sudah bisa mengirim produk sampai ke luar negeri. Kita di Batu pun sudah bisa mengirim produk ini ke luar kota, luar Jawa. Artinya dengan kemudahan teknologi ini, ayo dimanfaatkan dengan positif. Seperti itu sih. Jadi belajar dari kesalahan, kemudian kerja keras, kerja cerdas, lihat potensi, lihat kesempatan yang ada, tidak boleh menutup diri. Dan value-value itu yang kemudian Mas Hardi lanjutkan ke anak-anak Mas Hardi? Alhamdulillah semoga gitu Mbak. Anak saya masih kelas 2 SD yang pertama, yang masih kecil, masih umur 4 tahun. Saya mencoba memperkenalkan anak-anak saya, terus terang saja karena pandemi seperti ini, gadget itu kan ibaratnya pisau Mbak ya, pisau bermata dua ya kan. Kalau kita ngomong mengarahkan ke positif ya bisa menjadi positif. Betul. Kalau kita tidak bisa mengarahkan akan menjadi ya batose, bermasalah juga. Tapi overall kita harus tahu tumbuh kembang anak ini seperti apa, sehingga policy kita untuk masukkan poin-poin edukasi literasi itu sesuai. Kelas 2 SD sudah ada bibit untuk terlihat kecintaan di dunia pertanian Mas Hardi? Sementara ini masih tiktokan. Tapi tiktokannya sama backgroundnya jambu kristal. Saya masih heran ketika dia tiktokan pakai makan ini. Jadi ada kegiatan gitu. Semalam follower yang viewer sampai 2.000 orang. Loh, gila. Ini anak kecil ya. Tapi dia ya ini bagian dari sense saja ya, ketika melihat. Memang cita-cita saya adalah, mohon maaf ya jadi cerita. Nggak apa-apa, monggo. Cita-cita saya memang saya ingin bekerja dekat dengan orang-orang yang saya sayangi, saya cintai. Jadi wisatawan yang datang ke wisata Agrobumiaji ini nantinya menikmati apa, Mas? Kalau di spot jambu kristal, tadi kan saya banyak sebutin ya beberapa titik jambu kristal. Orang datang ke sini, kita akan kasih welcome snack. Seperti rujak seperti ini. Terus kita akan ajak kalau
menyinggung mengenai etika berbisnis gitu ya. Iya. Di tengah pandemi, saya yakin banyak pengusaha yang kemudian melakukan PHK bagi karyawannya. Termasuk di sini tidak, Mas Ardi? Alhamdulillahnya di awal pandemi memang kita sangat terpukul banget. 60% omset saya adalah pariwisata. Semua shock ya. Shock semua. Tinggal 40% pendapatan kami. Akhirnya terus terang Mbak, 1 bulan pertama pegawai saya yang non lahan saya training. Ayo kita cari potensi yang nanti next kita bisa start duluan tanpa harus mengeluh, tanpa harus ini. Ya kita memang alokasikan anggaran untuk itu. Ayo kita investasi mesin, ayo kita bikin ini, bikin itu. Saya riset mohon maaf kalau ngomong agak terlalu ini jauh. Saya riset di Wuhan, saya riset di Amerika, saya riset di Inggris. Pola-pola mereka seperti apa sebelum ini masuk ke Indonesia. Bisnis apa sih yang akan berjalan, pangan di mana, ini dan sebagainya. Malam gitu kita buka, orang-orang pegawai saya mungkin sudah tidur, semuanya sudah tidur, kami buka laptop, kami lihat ini dan sebagainya. 20 kalau nggak salah 27 apa 28 Februari pasien COVID pertama di daerah Depok ada 2 orang. Saya langsung sama istri saya dan beberapa teman-teman, kita akan mengalami stuck. Pasti COVID akan masuk ke Indonesia. Pasti masuk tinggal menunggu dari Jakarta ke Jawa Barat ke Jawa Tengah ke Jawa Timur. Surabaya ke Batu pasti langsung. Ya. Bedanya kalau di Batu, Jakarta pasti langsung terdampak ke Batu. Karena kan tempat pariwisata. Ya, parameternya Bali, Bandung, Jogja sepi semua. Karena wisatawan dari banyak-banyak dari kota metropolitan juga ya. Ya, tujuan pariwisatanya kan jelas. Bali, Batu, Jogja, Bandung. Kalau sudah nggak ada yang dari Surabaya nggak ke Batu, nggak bisa karena disekat. Tidak hanya disekat sih, sebenarnya secure mereka ya. Oh betul. Wisatawan ke Batu saya yakin smart mereka. Sudah smart banget orang-orang wisata ke Batu. Pertanyaannya adalah bagaimana dia nanti ke depannya sebelum ada vaksin ini kan kita sudah memprediksi mereka pasti akan datang lagi ketika setelah divaksin. Policy pemerintah sudah bisa, ya kita harus dukung gitu. Ya, nggak mau memang seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah seharusnya UKM seperti saya yang masih kecil-kecil ini lebih adaptif. Gitu ya? Adaptif. Oh iya, sekarang pola konsumennya sudah nggak mungkin ke Batu. Berarti adalah barang ini masuk ke rumahnya. Nah ini yang kita lakukan. Jadi nggak boleh sambatan aja Mas, nggak boleh ngeluh aja. Ya gitulah. Harus nemuin solusi sendiri juga ya, research sampai ke Wuhan, Amerika dan lain sebagainya. Ya kan sekarang semua bisa dicek lewat baik googling. Ya. Oke, itu di awal-awal pandemi. Kemudian saat ini PPKM Mas. Oke. Uh-huh. PPKM ya walaupun level 1, 2, 3, 4 gitu atau 4, 3, 2, 1. Berpengaruh banyak nggak? Kalau kita sudah punya model bisnisnya ya alhamdulillah seperti hari ini kita masih bisa suplai. Yang kita konklusikan adalah ketika kita sudah tahu how to bisnisnya ketika pandemi ini, ya kan kita tinggal mendevelop saja. Nggak mungkin logika sederhana sampean makan jambu rujak gitu. 1, 2, 3 kok gak mari-mari Mas ya. Karena ini tidak hanya sekedar barang ini masuk ke sampean, tapi kami punya riset tes. Kami cuma riset ya paling nggak gampang. Sakit di tenggorokan juga. Paling gampang tadi kita hampir sejam ya. Apakah terjadi browning ini? No. Nggak ada oksidasi ya namanya ya. Artinya kan kita sudah memikirkan sampai sebegitunya detailnya sehingga wah ini fresh ini. Oh oke. Untuk tahan lama. Nah, kayak gitu. Ya memang harus kreatif, harus inovatif. Dan di tempat kami pun masih perlu inovasian baru-baru lagi supaya karena hari ini konsumen itu sangat smart, dia bisa menilai sudah bisa menilai aku suitable for me or not, spend segini aku dapat apa sih gitu. Dia sudah tahu sangat. Petani harus bisa memahami itu hari ini. Jadi mengedepankan kualitas biar kemudian konsumen itu repurchase lagi gitu ya. Mas, produk-produk dari Kampung Wisata Bumiaji Sejahtera Wisata Agro Bumiaji. Wisata Agro Bumiaji. Kalau yang Bumiaji Sejahtera itu apa Mas? Itu perusahaan perseorangan saya. Jadi kami harus membedakan karena kami
ingin ada professional community dan professional management, nggak bisa dicampur adukkan. Tapi wisata Agro Bumiaji ini di bawah Ya. Bumiaji Sejahtera. Wisata Agro Bumiaji ini sebenarnya kita di desa wisata Bumiaji kan, Bumiaji punya desa wisata nih. Nah, dari desa wisata ini kan banyak tujuan-tujuan atau spot-spot atau UDTW lah orang-orang bilangnya, objek daya tarik wisata. Ada Jambu Kristal, ada Kambing Etawa Madukara, ada Batik Anjani, ada UMKM Bagus Agriseta, Ramayana, banyak. Nah, ketika dikemas menjadi desa wisata, ya kan, waktu sudah berjalan, spot yang di Kebun Jambu Kristal ini salah satu bagian dari wisata Agro Bumiaji. Di sini tempatnya. Alhamdulillah walaupun masa pandemi seperti ini, kita memang mengikuti prokes dan policy dari pemerintah. Kalau sekarang kan sudah PPKM level 3. Sudah agak longgar. Betul. Tapi tetap kewaspadaan adalah penting. Ya, kami buka tapi untuk yang family dulu, belum pada grup. Nah, supaya apa? Supaya ekonominya tetap jalan. Penyesuaian juga. Penyesuaian. Dan kita riset ketika tamu sudah datang, mereka sudah sangat paham nggak tentang protokol kesehatan. Prokes harus ketat juga. Jadi wisatawan yang datang ke wisata Agro Bumiaji ini nantinya menikmati apa, Mas? Kalau di spot Jambu Kristal, tadi kan saya banyak sebutin ya beberapa titik Jambu Kristal, orang datang ke sini, kita akan kasih welcome snack, seperti rujak seperti ini. Terus kita akan ajak, kalau ada family sampai 10 orang mungkin kita akan kasih edukasi. Ayo, gimana sih cara metik buahnya? Buah apa yang bisa dipetik? Size-nya seberapa? Warnanya seperti apa supaya dapat yang terbaik? Yang kedua, bagaimana sih teknik budidayanya? Apakah sudah ramah lingkungan dan sebagainya. Terus yang paling terakhir adalah bagaimana kami mencoba untuk supaya mereka kembali lagi ke sini. Yaitu dengan produk oleh-olehnya. Seperti ini. Dia pulang ini, enak ya, wes aku nanti ke sana lagi. Ngajak yang lain lagi. Gitu. Dan produk-produk ini sudah ekspor, Mas Hardi? Ada beberapa yang memang, mana? Yang kale powder tadi ya? Ada lemon. Kita ada konsorsium memang. Istilahnya saya masih suplai, ada asosiasinya memang. Dan baru berapa bulan yang lalu saya masih belajar ekspor sendiri untuk bisa, ini kemarin difasilitasi oleh Kemenkop lewat Dinas Koperasi dan di Kota Batu, ikut pelatihan sampai pada uji kompetensi ekspor, alhamdulillah dapat lulus. Nah, nanti supaya nanti ini dari Duta Petani Milihan Andalan ini kita gabung. Di Batu itu kan banyak potensi, Mbak. Tidak hanya ngomong seperti ini, tanaman hias itu luar biasa. Kita ngomong sektor hortikultura itu luar biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu tempat tujuan ekspornya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kami masih suplai ke pihak ketiga yang berangkat. Nah, ini supaya masih ada pihak ketiganya biar bisa langsung direct gitu. Harapannya ke depannya dengan penumbuhan wirausaha muda dan sebagainya siap untuk ekspor sendiri. Mas Hardi tadi bilang ada tanaman hias ya. Tapi saya sempat lihat kemudian petani-petani tanaman hias di Bumiaji ada yang kemudian beralih nanam jeruk gitu, Mas, karena kemudian tanaman hiasnya nggak laku di tengah pandemi. So itu jadi potensi sebenarnya kalau Mas Hardi lihat. Ya, gini, balik lagi tentang mindset ya. Kalau pandemi ini menjadi sebuah masalah yang tidak ada solusi, ya pasti sambat, guys. Tapi kalau maunya, kita banyak lihat aglonema yang harganya masih mahal. Kalau kita lihat akhir pekan aja orang-orang di daerah Sidomulyo juga masih banyak yang datang ke situ. Pertanyaannya adalah apakah 1-2 orang gagal mengalahkan 1000 orang yang berhasil? Ini kan masalah framing media saja, Pak. Sebaiknya kan lebih baik 1 orang berhasil diceritakan untuk menginspirasi 1000 orang lainnya. Saya yakin banyak teman-teman saya yang anggrek ada di Junrejo luar biasa, Mas Dede. Banyak yang masih positif. Pertanyaannya adalah bagaimana ini menjadi sebuah berita baik bagi pertanian. Bagaimana? Jangan, mohon maaf, kayak kemarin viral Lombok harganya turun. Yang dimarahin
tanamannya. Cabenya dicabut, ditendang-tendang gitu. Ini salah siapa, bukan tanamannya. Pelampiasan Mas Nah. Ardi biasanya. Nah, seperti Emosional itu. ya. Jadi kita harus tahu itu. kita harus memberikan positive news yang lebih banyak ya. Itu juga PR dari media. Bisa kita undang nantinya ya dari teman-teman Mas Ardi untuk datang ke podcast Weekly Talk gitu ya. Insya Allah. Luar biasa. Mas Ardi di tengah pandemi situasi yang seperti ini, nggak tahu kapan selesainya Mas Ardi, dan kita harus adaptif begitu ya, melahirkan sosok wirausahawan petani yang luar biasa. Saya yakin ada sosok keluarga juga yang luar biasa Ya. di samping Mas Ardi. Saya nggak mau bilang di belakang ya, karena partner harus sama, harus equal gitu ya. Ya. Sosok istri seperti apa Mas untuk mendukung dan support Mas Ardi sepenuh hati, saya yakin bisa diceritakan. Prinsipnya gini Mbak, dari pandemi pasti akan terjadi endemi. Panjang memang dari pandemi nanti ke endemi baru kita normal. Nah, kalau ngomong soal bisnis, saya memang terus terang ketika istri saya pernah kerja di lembaga keuangan, saya ngomong bisnis kita sudah grow, sudah tumbuh, saya butuh partner. Ayo kamu yang pegang di manajemen, saya berada di on farm. Yang sebelumnya saya ada di manajemen, kurang di on farm. Akhirnya kebetulan istri saya itu ya sempat mengenyam pendidikan sampai sarjana ekonomi. Akhirnya support, kita kolaborasi. Di awal di internal saya kolaborasi. Urusan yang berhubungan dengan finance dan accounting sampai pada how to market sekarang dihandling oleh istri saya. Saya lebih banyak terjun sekarang dengan petani mitra, dengan anak-anak muda, jejaring. Saya mulai ngomong tentang bagaimana tingkat nasional dan sebagainya, kolaborasi. Dan alhamdulillahnya tidak sampai ada hal-hal yang kurang sesuai, malah saling mengisi. Malah saling mengisi. Sudah ibaratnya DE sudah direktur operasional yang ada di tempat ini. Ada A, B, C, D, E kebutuhan, ini mau dikirim ke Jakarta, ini ke Surabaya, ini ke Malang, siapa nanti PIC-nya, barangnya udah disiapin apa belum, checklistnya sudah oke apa belum, berangkat jam berapa, istri saya udah bisa handling, dibantu dengan manajer-manajernya, kayak gitu sih. So that's the definition of partner ya, the real partner. Luar biasa. Mas Ardi, saya ingin tahu support dukungan dari Pemkot Kota Batu sendiri. Oke. Fully support. Seperti apa Mas? Seperti hari ini sama podcast saya. Karena media juga milik Pemkot ya. Fully support. Jadi ada dinas pertanian yang selalu kita berhubungan, ada dinas pariwisata, bahkan salah satu kue pastry ini, mohon maaf ya, insya Allah Bu Wali sangat paham ini. Beliau nanti ngasih tanda tangan kue pastry waktu kita awal mulai produksi. Launching. Mas Ardi, berarti ini masa depan cerah ya? Secara hari ini Mbak. Luar biasa. Iya. Mudah-mudahan lah. Yang kita kan punya niatan baik ya. Betul. Tidak ada hal yang kita tutup-tutupi ya. Tuhan sesuai prasangka hambanya ya, jadi harus berprasangka baik. Dan intinya tadi harus adaptif, kolaboratif, holistik, ya kan, kreatif, inovatif. Nggak boleh sambatan terus, nggak boleh ngeluh ya, nyala-nyalain tanaman cabai. Cari teman untuk kolaborasi, atau bisa langsung ke Mas Hardi di Wisata Agro Bumi Aji. Terakhir Mas, ada pesan nggak sih untuk para milenial, teman-teman Weekly Talk yang hari ini nonton gitu ya, yang lagi galau, yang habis dipecat, di PHK, nggak tahu mau kerja apa pesan dari Mas Hardi? Ayo kita kerja cerdas, ayo kita kerja kolaboratif, jangan patah semangat, ayo ngadaptif. Batu ini salah satu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lengkap. Jangan sungkan-sungkan untuk kita kolaborasi, baik yang kolonial, baik yang milenial, dalam satu frame untuk kemajuan Kota Batu. Saya rasa orang-orang Batu sudah bisa menjalankan sebuah profesional manajemen yang luar biasa. Tinggal bagaimana menjahit, memasangkan puzzle-puzzle yang ada menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Saya harapkan memang semua stakeholder terlibat dalam kemajuan petani milenial, seperti itu. Untuk Pemkot Kota Batu Mas? Saya berharap tetap
Atau untuk Indonesia? Pemerintah Kota Batu support kita dalam beberapa hal, khususnya untuk bagaimana regenerasi petani ini berjalan. Apapun program yang sudah ditetapkan, ayo kita support. Harapannya bahwa Kota Batu dengan sumber daya yang ada menjadi sesuatu yang punya value lebih untuk Indonesia. Kita kembalikan kejayaan Kota Batu di sektor pertanian lebih dikenal di tingkat internasional. Terima kasih, Mbak. Luar biasa. Thank you so much Mas Hardi sudah menyempatkan waktunya yang luar biasa di tengah kesibukannya untuk usaha pertanian ya, dan juga menyempatkan ruang hidupnya ini, ruang hijaunya ini untuk bisa kita nikmati sama-sama. Kita ketemu lagi di lain kesempatannya Mas Hardi ya. Terima kasih, Mbak Elvina. Baik, dan the last but not the least, pemirsa, teman-teman Weekly Talk, kita ketemu lagi di Weekly Talk selanjutnya ya. That's all about Weekly Talk today. I'm Elvina. See you next week. Bye.